Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kali ini saya eksperimen untuk membuat osilator plus RF ya, RF amplifier. Ada dua kombinasi di sini. Ini osilatornya, ini RF amplifiernya. Sebenarnya rangkaian seperti ini, rangkaian-rangkaian kayak osilator dan RF amplifier itu banyak ya di Google ya, kalau kita bisa kalau mau googling. Tapi ini saya mencoba semua ini merakitnya dengan menghitung sendiri biasingnya, supaya right or wrongnya ya, benar atau salahnya nanti bisa kita pahami betul gitu. Nah, ini di osilator ini terbalik, jadi posisinya ini saya menggunakan variabel kapasitor. Dia ada di sini, yang 100 pico itu ada di sini. Karena ini menyangkut perbandingan untuk feedback attenuation ya di osilatornya ini, komposisi perbandingan antara nilai dua kapasitor ini. Resonansinya yang dibentuk adalah dari induktor 10 mikrohenry dengan perhitungan dua kapasitor ini yang diperhitungkan secara seri. Nah, kemudian ini opsional saya menggunakan 47 ohm di sini ya, untuk sekedar mengurangi membatasi gain supaya tidak terlalu over. Nah, ini opsional, kadang langsung saya bypass juga bisa. Nah, kemudian ini ada kapasitor decoupling, jadi ini untuk membersihkan ripple dari jatuh daya. Di setup ini saya menggunakan perhitungan 10 mA sebagai Q point, IQ point ya, harus untuk Q pointnya. Nah, ini langsung masuk ke RF amplifier di sini. Ya, kalau kita lihat di komposisinya, nah ini osilatornya saya menggunakan 10 mikrohenry ya. Kemudian ini variabel kapasitor ini untuk mengatur frekuensi. Ini yang 100 pico terhubung ke sini ya. Nah, ini yang 100 pico. Jadi terbalik di skematik ini. Terus kemudian ini adalah rangkaian RF amplifiernya. Nanti akan kita lihat bagaimana sinyal ini teramplifikasi ya, oleh RF amplifier ini. Di RF amplifier ini saya menggunakan transformer dengan lilitan. Saya menggunakan ini toroid bekas lampu CFL ya. Saya ambil di bekasnya lampu CFL. Perbandingan turnnya, lilitannya adalah menggunakan perhitungan ini. Saya setup di sini 50 ohm keluarnya impedance untuk di sini. Karena nanti akan saya terminate di sini 50 ohm sebelum menuju ke antena. Ya. Ini kita sesuaikan dengan coax impedance dari koaksial kalau misalnya kita mau menggunakan koaksial nanti. Nah, ini pokok setupnya saya bikin keluarnya impedance 50 di sini. Nah, dengan menghitung perbandingan 50 di sekunder dan primernya 200, maka kita mendapatkan perbandingan lilitan adalah 2 nilainya. Nah, kemudian ini saya menggunakan RF choke 47 mikrohenry untuk eliminir high frekuensi ya, yang mempengaruhi dari power supply kalau misalnya kena ada interfere dan lain sebagainya. Kemudian ditambah dengan 33 nano ini untuk decoupling ya, kapasitor decoupling. Seperti ini aja. Ini ada 100 ohm. Di sana saya menggunakan 100 ohm dengan menggunakan resistor kapur ini karena dia lebih tahan panas ya. Ini lumayan panas transistornya, ini bisa sampai, kalau kita lihat nanti di multimeter ya, untuk kita lihat suhunya, dia sampai mencapai sekitar 50 derajat ya Celcius. Walaupun di transistor ini 2N3904 itu maksimumnya 150 derajat, cuman kalau diambil maksimum ya rusak transistornya.
Nah, seperti itu komposisinya. Kemudian ini di output saya menggunakan lilitan ini loading coil. Ya, loading coil yang nanti terhubung dengan antena ya. Antenanya cuma gini aja. Jadi belum menggunakan antena yang berdasarkan perhitungan lambda ya. Rencananya sih nanti kalau di kemudiannya saya pakai N-half wave antena. Termasuk juga nanti kita kasih balun di sini untuk menuju ke antenanya. Tapi untuk ini yang saya ingin transmisi yang simpel dulu. Untuk modulasi, nah ini yang saya belum saya pikirkan. Saya mau ngasih modulasi di mana? Biasanya saya kalau ngasih modulasi audio ya, misalnya suara mic amplifier itu saya masukkan ke osilatornya sini. Nah ini nanti opsional. Apakah perlu saya kasih satu aktif mixer ya dari BJT transistor di sini dengan gain yang unity gain hanya satu atau sedikit lah, gainnya tidak terlalu besar. Nah, nanti dicampur di transistor ini belum saya coba. Harapan saya sih saya mau mencari yang mana yang pas ya untuk modulasinya. Apakah langsung kita ambil dari posisi di RF amplifiernya ini ya, itu masih akan saya coba nanti di segmen subjek berikutnya ya. Oke, kita lihat di osiloskop bagaimana transmitter ini bekerja. Ada perbaikan skematik ya. Jadi tadi kan 100 ohmnya di sini. Ini saya pasangkan di sini ya 100 ohm ya. Oke, di osiloskop bisa kita lihat osilator ya. Osilatornya ini sebelum kita amplifikasi, sebelum masuk ke RF amplifier. Nah, ini kalau saya putar variabel kapasitor, nah di 6,234 MHz ini sudah ada distorsi ini ya. Nah, ini baru kita atur, kita adjust. Nah, kita masuk di 40 band, 40 meter, 7,5 MHz. Nah, kalau di amplitude 7,4 ya, 7,2, 7,4 ya. Oke, kemudian ini kalau saya tambahkan lagi, kita bisa di 8 MHz. Nah, kita juga bisa di 8 MHz, kemudian 9. Kita coba di 9 ya, bisa enggak ya? Nah, kita bisa masuk di 9 MHz untuk osilasinya. Hanya saja amplitude-nya turun. Nah, kemudian ini saya hubungkan ke RF amplifier. Nah, nanti di channel outputnya di channel 1. Oke, di channel 1 pada frekuensi 7,059 MHz kita dapat amplitude 2,9 volt peak to peak. Nah, ini dalam kondisi saya kasih termination ya. Saya terminate di 50 ohm pada keluarannya sebelum loading coil. Nah, ini kalau misalnya terminationnya saya lepas, ya amplitude-nya naik. Ya, kita bisa mencapai 32 volt peak to peak. Kemudian coba kita putar ke atas ya. Nah, ini kita lihat di osilatornya. Nah, di osilator perbandingannya ya. Ini untuk osilator kita sama-sama per divisinya sama-sama 5 volt. Nah, ini hasil amplifikasinya. Ini out of phase ya, jadi inverse posisinya. Nah, ini kalau saya angkat ke 8 MHz nah, sampai di 9 MHz, kita mendapatkan amplitude sebesar 21,8 volt peak to peak. Ya. Ini di 10 MHz. Nah, ini tapi hampir saja nyenggol di 10 MHz. Jadi stabilnya ya di bawahnya karena memang filteringnya ini
saya batasi di 40 meter band, 40 sampai 50 meter band. Nah, ini kalau di 40 meter band kita dapat 33,9 volt peak to peak amplitude. Cuman ini saya belum melakukan perhitungan voltage standing wave ratio ya. Terus kemudian powernya yang keluar berapa. Nah, ini nanti akan ada perhitungan lebih lanjut, tapi ini yang penting di eksperimen ini saya merakit osilasi dan osilator dan RF amplifiernya. Nanti masih dipikirkan untuk modulasinya, yang mana yang enak untuk digunakan, yang praktis ya. Mungkin saya tidak menggunakan ring dioda, ya itu opsional lah, nanti akan kita coba dulu. Kemudian untuk suhu ya, suhu transistor, coba ini saya ukur menggunakan ini. Bentar. Sorry, ada di sekitar 45 derajat Celcius. Ya, biasanya terus naik dan berhenti di 50 atau 50 sekian gitu. Nah, ini cenderung sudah flat di sini suhunya. Karena transistor ini untuk spesify suhunya itu di ya suhu normalnya 25 derajat sih. Cuman untuk klasifikasi khusus ya bisa kita abaikan ya, sampai ke ya sekitar 50 derajat Celcius ini. Dia maksimumnya ada di 150. 150 ya amblas transistornya leleh nanti. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Ini dulu untuk sementara eksperimen yang bisa saya kerjakan di video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan eksperimen, bahan informasi yang bermanfaat. Siapa tahu ada teman-teman yang mau mencoba untuk bikin modulasinya. Nah, oke, insya Allah jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.